Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 45. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pria tua yang terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Soyen. Dia pun saat ini mengatakan, "Kau sebenarnya mengenali ramuan ini?" Soyen sambil tersenyum, diam jawabnya, "Aku tidak hanya mengetahuinya, namun aku juga ingin membeli barang ini. Tolong tetua, bersediakah kau menjualnya padaku?" Orang tua itu hanya melihat pada Soyen, yang kemudian mengatakan, "Aku sudah berada di tempat ini selama berhari-hari, dan pada akhirnya aku bertemu dengan seorang bocah lelaki dengan penglihatan yang luar biasa. Karena kau sebenarnya mengenali barang langka ini. Sebenarnya, ramuan obat apa saja yang sedang kau butuhkan?" Soyen hanya menjawabnya, "Sebenarnya aku hanya membutuhkan musukin batu vulkanik ini. Bagaimana tetua? Apakah kau ingin menjual barang ini padaku?" Orang tua itu segera tersenyum dengan cukup licik ke arah Soyen, yang kemudian mengatakan, "Asal-usul dari benda ini luar biasa, dan ku dengar ini merupakan bahan obat yang diperlukan untuk pembuatan pil obat kelas atas. Meskipun aku tidak tahu nilainya, namun ketika aku ingin mendapatkannya, diriku harus melawan dua monster Dodi yang berada di bintang 4. Sebenarnya untuk bisa mendapatkannya tidak terlalu sulit, karena kau hanya harus menukarnya dengan pil obat tingkat D yang sudah mencapai peringkat bumi." Mendengar kata-kata seperti itu, Soyen cukup terkejut karena dia tidak memiliki pil obat tingkat D yang telah mencapai tingkat bumi ini. Kemudian Soyen tersenyum pada tetua penjual sambil mengatakan, "Tetua, tampaknya cukup mustahil untuk bisa membayarnya dengan apa yang kau inginkan." Dan kemudian Soyen mengamati tubuh dari orang tua ini. Dia merasa bahwa orang tua ini sebenarnya telah menderita penyakit racun. Hal ini dimanfaatkan oleh Soyen dengan mengatakan, "Jika aku melihat raut wajah dari tetua, sepertinya ada sebuah racun yang tertinggal di dalam tubuhmu. Diriku saat ini memiliki pil transformasi void. Meskipun pil seperti ini hanya tingkat di kelas 1, namun hal seperti itu mampu menyingkirkan racun yang berada di dalam tubuhmu, dan kemungkinan penyakitmu akan langsung sembuh." Secara alami, pil transformasi void tidak dibuat oleh Soyen, namun dia telah mendapatkannya dengan sebuah keberuntungan ketika berada di dalam reruntuhan saat itu. Bagaimanapun juga, Soyen memiliki satu pil transformasi ini. Karena dia juga membutuhkan musuhin batu vulkanik, maka Soyen terpaksa ingin menukarnya dengan hal itu. Raut wajah dari sang tetua terlihat cukup kaget dan juga terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Soyen. Dia tidak menyangka bahwa bocah ini bisa mengetahui bahwa di dalam tubuh dari orang tua ini sebenarnya telah menderita penyakit racun. Padahal dia tidak pernah bercerita dengan siapapun. Orang tua itu kemudian berkata, "Jika begitu, bagaimana kalau aku menambahkan dengan ramuan obat untukmu?" Soyen cukup kaget mendengar hal ini, dan dia pun buru-buru bertanya, "Ah, bahan obat apa?" Padahal Soyen hanya membutuhkan musuhin batu vulkanik, namun tidak disangka malah akan diberikan bahan obat lainnya oleh tetua penjual ini. Orang tua itu kemudian berkata pada Soyen, "Benda itu juga merupakan sesuatu yang telah kuhabiskan dengan banyak usaha. Jika bukan karena pil obat milikmu, yaitu pil transformasi void, aku tidak akan pernah memberikan benda ini pada dirimu. Kau tunggu di tempat ini. Benda itu berada di lantai 3. Aku akan segera mengambilkannya untuk dirimu." Setelah berbicara seperti ini, orang tua itu segera berdiri dari tempat duduknya, yang kemudian dia akan bergegas menuju lantai 3 dari toko pil obat ini. Namun Soyen buru-buru mengatakan, "Tetua, bolehkah aku ikut bersama dengan dirimu?" Ucapan dari Soyen itu membuat sang tetua menjadi cukup kaget. Bagaimanapun juga, untuk bisa memasuki lantai 3, seseorang harus bisa mencapai bintang 4 Dodi, atau persyaratan lainnya adalah seorang alkemis tingkat D. Sang tetua merasa bahwa kekuatan dari Soyen belum mencapai bintang 4 Dodi. Jadi hanya satu alasan, yaitu dia merupakan alkemis tingkat D. Di dalam hati, orang tua ini bergumam, bocah ini masih sangat muda, namun dia benar-benar seorang alkemis tingkat D. Luar biasa. Akhirnya, orang tua itu menganggukkan kepalanya, dan kemudian Soyen segera ikut bersama dengan orang tua penjual ini menuju lantai 3 dari toko pil obat. Di lantai 3 dari toko pil obat ini ada penjaga dengan tubuh yang sangat besar. Bahkan wajahnya juga terlihat sangat garang. Dia
buru-buru mendekati orang tua yang menjadi penjual, dan kemudian dirinya pun mengatakan, "Salam Tetua Wang." Penjaga ini memberikan hormat pada orang tua penjual yang bernama Tetua Wang Lao ini, dan sekarang Wang Lao pun segera mengatakan, "Bolehkah aku masuk membawa orang-orangku?" Penjaga itu pun hanya menjawabnya, "Maaf, Tetua Wang, bagaimanapun juga aturan di dalam tempat ini harus ditaati." Pandangan mata dari penjaga itu pun kemudian melihat pada Xiaoyan, dan detik berikutnya Xiaoyan mengeluarkan sebuah medali dari jalan cincin penyimpanan, karena itu merupakan medali alkemis. Hal ini membuat penjaga gerbang terlihat cukup terkejut. Dia telah melihat 2 buah tanda bintang yang berada di medali tersebut, yang artinya Xiaoyan merupakan seorang alkemis bintang 2. Hal seperti ini merupakan sesuatu yang cukup langka di benua Dodi, apalagi dengan usia Xiaoyan yang masih sangat muda. Penjaga gerbang itu pun buru-buru memberikan hormat pada Xiaoyan, yang kemudian mengatakan, "Alkemis bintang 2 peringkat D. Tuan, tolong lanjutkan perjalanan." Mendengar hal ini, Xiaoyan kembali menyimpan medali ke dalam cincin penyimpanan. Dirinya melirik pada Tetua Wang Lao sambil berkata, "Tetua, mari kita pergi." Xiaoyan kemudian masuk ke dalam ruangan yang telah dijaga oleh penjaga ini, sementara Tetua Wang Lao hanya melihat pada Xiaoyan sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia pun bergumam, "Bocah ini telah bersembunyi terlalu dalam. Tidak kusangka bahwa dia benar-benar memiliki sebuah medali dari alkemis tingkat D bintang 2. Bagaimanapun juga, medali seperti itu tidak akan pernah bisa dipalsukan." Setelah masuk ke ruangan ini, Xiaoyan kemudian bertanya pada Tetua Wang Lao, "Tetua, sebenarnya di mana barang yang ingin kau ambil?" Tetua Wang Lao hanya memandangi Xiaoyan. "Harus kukatakan, aku benar-benar iri pada dirimu karena kau adalah alkemis yang kuat, mampu memurnikan pil obat untuk orang lain. Merupakan sebuah pekerjaan yang cukup menyenangkan. Baiklah, ayo ikutlah denganku dan aku akan mengajakmu ke tempat barang yang aku simpan." Pandangan mata Xiaoyan melihat pada seluruh ruangan ini, dan dia terasa cukup takjub. Tetua Wang Lao kemudian mulai memberikan penjelasan terhadap Xiaoyan. Ruang dari lantai 3 ini memiliki penjagaan yang paling aman. Jadi, bahan-bahan obat yang langka hanya perlu didaftarkan dan kemudian disimpan di dalam tempat ini. Dan secara alami, tidak sembarangan orang bisa membeli barang-barang langka yang berada di dalam ruangan ini. Hati-hatilah, kau tidak boleh menyentuh sesuatu secara sembarangan. Jika tidak, mungkin hal itu akan membahayakan dirimu sendiri. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya karena dia memahami bahwa tempat ini pasti memiliki sebuah segel yang menjaga keamanannya. Mereka berdua terus berjalan di dalam lantai 3 ini, dan Xiaoyan bisa melihat barang-barang yang cukup langka serta tidak sembarangan orang bisa mengetahui namanya. Pengetahuan dari Xiaoyan ini cukup luar biasa yang membuat Tetua Wang Lao menjadi cukup takjub dengannya. Awalnya, Tetua Wang Lao ingin berbuat licik pada Xiaoyan, namun setelah mengetahui bahwa sebenarnya Xiaoyan merupakan alkemis yang luar biasa, maka dari itu Tetua Wang Lao berusaha untuk menjadi teman dari Xiaoyan, dan barang yang akan dia berikan kali ini juga merupakan barang langka. Itu sebagai tanda dari persahabatan yang akan dilakukan oleh Tetua Wang Lao terhadap Xiaoyan. Tidak lama kemudian mereka pun telah sampai di tempat penyimpanan barang langka milik Tetua Wang Lao. Orang tua itu segera mengatakan, "Tempatnya ada di sini. Lihatlah barang yang ada di hadapanmu." Dalam sekejap saja tatapan mata dari Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan, dan tanpa sadar dia pun mengatakan, "Bunga 3 api." Xiaoyan memang membutuhkan benda ini untuk digunakan sebagai pil obat ketika dia nanti ingin menaklukkan api suci. Tanpa salah satu bahan ini, sudah bisa dipastikan Xiaoyan tidak akan pernah bisa menaklukkan api suci yang kekuatannya di atas api surgawi. Tetua Wang Lao mengambil bunga 3 api, yang kemudian dia berkata pada Xiaoyan, "Aku akan memberikanmu musugen batu vulkanik dan juga bunga 3 api ini sebagai ganti dari pil transformasi void milikmu." Raut wajah Xiaoyan dalam sekejap saja terlihat cukup gembira. Dia benar-benar puas dengan apa yang dia dapatkan. Dan Tetua Wang Lao sekarang mengatakan, "Bunga 3 api ini sebenarnya aku tidak tahu apa kegunaannya. Namun aku telah membawanya dari sebelah binatang yang berada di tahap Dodi bintang 5. Dan aku benar-benar tidak mengetahui apa rahasia yang berada di dalam bunga 3 api ini."
Oleh karenanya, bagi kita para pencari harta karun, hal seperti ini dianggap tidak berguna dan kurasa kau lebih membutuhkannya untuk membuat ramuan pil obat di masa depan. Xiaoyan segera melihat pada tetua Wang Lao dan dia juga memegang bunga tiga api lalu mengatakan, aku tidak tahu betapa berharganya bahan obat ini, namun aku masih harus berterima kasih pada tetua. Baru saja Xiaoyan akan menyimpan bunga tiga api tersebut, tiba-tiba ada suara dari seorang pemuda yang muncul dari arah belakang. Aku menyukai bahan obat ini, tetua. Bisakah kau menjualnya padaku? Dan aku akan memberikanmu harga yang cukup puas. Xiaoyan dan juga tetua Wang Lao langsung menoleh pada siapa yang telah berbicara. Ternyata itu adalah seorang pemuda yang terlihat dari keluarga kaya. Dirinya datang bersama dengan pengawalnya. Tetua Wang Lao hanya menjawab, aku sudah membuat kesepakatan dengan junior ini dan kau harus mencari penjual lain jika ingin membeli barang seperti ini. Pria muda yang terlihat kaya itu pun segera berkata, aku tidak akan pergi kemanapun sebelum aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan. Dan seharusnya kalian mengerti, aku berasal dari keluarga yang mana ayahku anggota DPR. Kalian jangan macam-macam. Setelah mengatakan hal seperti itu, pemuda ini pun melihat pada Xiaoyan lalu mengatakan, saudara muda, tolong jual bahan obat yang berada di tanganmu itu dan aku akan memberikanmu harga yang cukup memuaskan. Xiaoyan hanya tersenyum dan dia dengan santai menjawabnya, lalu bagaimana jika aku tidak ingin menjual barang ini? Tetua Wang Lao juga berteriak dengan keras, sepertinya kau telah datang ke tempat yang salah. Dirinya mengeluarkan aura yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya. Hal seperti ini telah menarik perhatian dari penjaga sebelumnya. Orang itu buru-buru menemui tetua Wang Lao, kemudian mengatakan, tetua Wang, tuan alkemis tingkat di bintang 2, harap tenang, kita akan menangani masalah ini sesegera mungkin. Bocah kaya anak DPR itu dipenuhi dengan keterkejutan yang kemudian dia mengatakan, seorang Dodi bintang 5, alkemis tingkat di bintang 2. Dalam sekejap, raut wajah dari bocah tersebut seolah-olah ketakutan. Untuk kali ini, sepertinya dia telah memprovokasi orang yang salah. Tatapan mata dari sang penjaga melihat pada bocah kaya, kemudian dia berkata, ini bukan tempat di mana dirimu harus bertindak dengan cara yang cukup liar. Namun, pengawal dari bocah ini segera mengatakan, apakah kau tidak punya mata? Kenapa dirimu tidak segera menyerahkan barang-barang yang disukai oleh tuanku? Xiaoyan yang mendengarkan hal seperti ini, dirinya pun lanjut mengatakan, oh, ternyata begini cara orang-orang dari toko pil obat ini memperlakukan tamunya, benar-benar tidak berpendidikan. Penjaga itu buru-buru menenangkan Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, tuan, tolong tenanglah, aku akan memberikan penjelasan yang cukup memuaskan dan mereka tidak akan lagi berani mengganggu dirimu. Pandangan mata dari penjaga itu segera melihat pada bocah kaya dan juga pengawalnya sambil mengatakan, apakah kalian berdua ingin menyelesaikan masalah ini secara pribadi atau diriku yang menyelesaikan masalah kalian? Bagaimanapun juga kalian telah membuat keributan di tempat ini dan kalian benar-benar memilih tempat yang salah. Pengawal yang berada di belakang dari bocah kaya yang bernama Xing Le ini ingin menjawab perkataan dari sang penjaga. Namun, Xing Le buru-buru memelototi pengawalnya sambil mengatakan, diamlah kau, jangan mengatakan apapun yang akan membuat suasananya menjadi lebih rumit. Pengawal dari Xing Le hanya menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu Xing Le mengeluarkan sebuah kartu dari dalam sisi penyimpanan, dan itu merupakan kartu yang hanya bisa digunakan oleh seorang Dodi bintang 4. Di sana ada tulisan angka sebanyak 1 juta. Hal ini segera diulurkan untuk diberikan pada Xiaoyan sebagai tanda permintaan maaf. Tetua Wang Lao yang melihat hal seperti ini hanya bisa tertawa, yang kemudian dia mengatakan, hanya 1 juta, bukankah itu terlalu sedikit? Dan kau juga seharusnya menyadari bahwa seorang alkemis itu membutuhkan uang yang benar-benar banyak, karena bahan-bahan obat yang mereka beli adalah sesuatu yang tidak biasa. Xiaoyan kemudian melihat pada penjaga dan dirinya pun mengatakan, tuan penjaga,
Urusan ini aku serahkan pada dirimu saja. Tubuh dari Soyen langsung berbalik dan dia akan mengajak Tetua Wang Lao pergi dari tempat ini. Namun, bocah kaya itu yang bernama Xingle buru-buru mengatakan, "Tunggu sebentar, Tuan alkemis yang terhormat. Selain memberikanmu uang 1 juta, aku juga memiliki bahan obat yang sangat berharga. Dan ini disebut sebagai batu penghangat jiwa. Jika kau menggunakannya, maka dirimu akan bisa meningkatkan kekuatan jiwa di dalam tubuhmu. Dan kupikir, batu penghangat jiwa ini sangat cocok untuk seorang alkemis sepertimu." Meskipun raut wajah dari Xingle terlihat tersenyum ketika dia memberikan benda ini pada Soyen, bagaimanapun juga, di dalam hati, Xingle merasa tidak ikhlas. Dan dirinya kali ini hanya mengumpat, "Jangkrik, aku benar-benar berurusan dengan orang yang salah." Benar ucapan dari Xingle membuat Soyen segera tersenyum. Dia kemudian berkata, "Baiklah kalau begitu, hadiah tanda damai ini aku akan menyimpannya sebagai ucapan permintaan maaf dari dirimu. Dan kita akan menganggap masalah di tempat ini sudah selesai." Soyen buru-buru mengulurkan tangannya dan dirinya pun mengambil kartu yang berisi 1 juta dan juga batu penghangat jiwa. Di dalam hati, Xingle merasakan sakit luar biasa. Bagaimanapun juga, batu penghangat jiwa itu telah dia beli seharga 10 juta yuan. Dan ini merupakan harta yang cukup tinggi. Xingle kemudian berkata pada Soyen, "Karena masalah ini sudah selesai dan Tuan Alkemis mau memaafkan diriku, maka dari itu aku ingin berterima kasih pada Tuan Alkemis. Aku mohon pamit karena diriku harus pergi lebih dahulu meninggalkan tempat ini." Soyen menganggukkan kepalanya, sementara Xingle melambaikan tangan dan mengajak pengawalnya meninggalkan tempat ini. Soyen hanya memandangi kepergian dari Xingle sambil berkata, "Orang itu benar-benar kejam." Tetua Wang Lao hanya tertawa pada Soyen yang kemudian dia berkata, "Itu pelajaran yang cocok bagi 2 orang bodoh yang bertindak ceroboh. Anggap saja ini adalah pelajaran bagi mereka berdua. Ayo pergi, kita juga harus kembali ke lantai 2 dan aku akan merapikan barang yang ingin aku berikan padamu." Tetua Wang Lao segera berbalik dan dia akan meninggalkan lantai ketiga ini. Hal itu segera diikuti oleh Soyen. Sesampainya di lantai kedua, Soyen segera memberikan Tetua Wang Lao pil transformasi void dan Tetua Wang Lao memberikan Musugen, batu vulkanik pada Soyen sambil berkata, "Jika begitu, transaksi kita sudah bisa dianggap selesai. Sungguh pertukaran yang sangat menyenangkan, Junior. Jika kau membutuhkan bahan obat di masa depan, jangan sungkan-sungkan untuk kembali datang menemui diriku. Siapa tahu aku bisa membantumu mencari bahan obat yang kau butuhkan itu." Soyen hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan kemudian Soyen mengatakan, "Baiklah Tetua Wang Lao, terima kasih banyak atas hadiah yang kau berikan padaku. Karena aku masih memiliki urusan yang harus kulakukan, maka dari itu aku mohon pamit." Tetua Wang Lao hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia memberikan sebuah pesan, "Baiklah, namun kau harus berhati-hati di jalan. Mungkin mereka berdua saat ini sedang mengincar dirimu." Bagaimanapun juga, Tetua Wang Lao juga bisa merasakan niat buruk dari Xingle dan juga pengawalnya. Soyen kemudian mengatakan, "Terima kasih banyak Tetua atas pengingat darimu." Karena Soyen sebenarnya juga bisa merasakan kemarahan di dalam hati Xingle. Orang itu pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Cerita berpindah ke tempat Xingle berada. Kali ini orang itu segera berkata pada pengawalnya, "Cari tahu orang yang bernama Yan Xiao. Dia adalah seorang alkemis tahap di bintang 2. Dan dia telah benar-benar membuatku sangat rugi. Bagaimanapun juga, Yan Xiao harus membayarnya kembali." Sang pengawal pun buru-buru mengatakan, "Tuan, namun alkemis bintang 2 adalah seseorang yang tidak mudah untuk disinggung. Sebelum kita keluar, orang-orang dari keluarga besar telah mengatakan bahwa alkemis adalah orang yang paling sulit untuk dihadapi. Jika kita ceroboh, maka kemungkinan kita akan..." Xingle sambil mengangkat tangannya, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apapun pada kita, karena aku harus mengirimkan orang yang bernama Yan Xiao ini ke neraka. Adapun kasus yang berada di keluarga, kau tahu kan bagaimana caranya harus melakukan hal itu?" Sang pengawal buru-buru mengatakan, "Iya, aku tahu." Segera setelah itu pengawal dari Xingle ini menghilang dengan cara yang cukup aneh. Sementara Xingle sendiri hanya tersenyum sambil berkata, "Jangkrik kau Yan Xiao, beraninya kau bermain-main dengan diriku. Aku
akan mengambil bunga 3 api dari tanganmu dan juga batu penghangat jiwa. Karena itu seharusnya menjadi milikku. Kembali ke tempat Soyen berada. Kali ini, Soyen telah keluar dari toko pil obat dan ternyata suasananya sudah cukup malam. Soyen buru-buru kembali ke tempat penginapan dan setelah sampai di tempat itu, Soyen menemukan bahwa sebenarnya Yueru telah duduk menunggu Soyen di depan pintunya. Hal ini membuat Soyen bergumam, Yueru, sebenarnya ada apa dia malam-malam datang ke tempat ini? Melihat bahwa Soyen telah kembali dan baik-baik saja, Yueru merasa cukup lega yang kemudian dia buru-buru berlari ke arah Soyen sambil berkata, Soyen, kau tidak apa-apa kan? Aku cukup khawatir. Setelah memikirkan 61 orang telah menghilang dan aku takut jika hal itu juga terjadi padamu. Soyen hanya tersenyum. Tidak, aku baik-baik saja. Namun saat ini kemungkinan kita memang harus berhati-hati. Yueru kemudian bertanya pada Soyen, sebenarnya apa yang terjadi padamu kemarin? Kenapa kau dibawa oleh senior Mochen? Soyen hanya menggelengkan kepalanya. Kemarin ya tidak terjadi apa-apa. Hanya saja ada beberapa kesalahan dalam penilaian di kekuatan jiwaku, sehingga senior Mochen membawaku untuk bertemu dengan penanggung jawab ujian. Namun saat ini masalah itu sudah diatasi, jadi kau tidak perlu khawatir lagi. Yueru menatap tajam pada Soyen dengan penuh curiga, seolah-olah Soyen menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Namun detik berikutnya, Yueru pun berkata, Soyen, aku sebenarnya tidak tahu apakah kau menyadarinya atau tidak. Sepertinya ada sesuatu yang cukup aneh di tempat ini. Pada saat itu, aku tidur dengan cukup nyenyak. Namun tiba-tiba saja, simbol yang berada di dahiku memancarkan cahaya dengan kekuatan yang cukup menakutkan. Dan itu membuatku cukup lemas. Aku tidak tahu kenapa hal ini terjadi. Sebelumnya, tidak pernah aku alami. Mendengar hal ini, tatapan mata dari Soyen memandangi Yueru dengan hati-hati. Selanjutnya, Yueru pun berkata, Soyen, bisakah kau mengecek keadaan simbol yang berada di dahiku ini? Soyen gelengkan kepalanya, lalu dia buru-buru menjawab, sepertinya itu merupakan ide yang buruk. Bagaimanapun juga, simbol yang berada di dahimu adalah simbol warisan dan tidak sembarang orang bisa mengetahui apa yang berada di dalam simbol warisan ini. Namun pandangan mata dari Yueru seolah-olah memiliki harapan yang tinggi terhadap Soyen. Melihat hal seperti ini membuat Soyen benar-benar terpaksa harus melakukan penyelidikan terhadap simbol yang berada di dahi dari Yueru. Soyen mengeluarkan doki sebagai perlindungan untuk dirinya sendiri. Siapa tahu ada bahaya dari simbol yang berada di dahi Yueru tersebut. Setelahnya, Soyen pun telah siap melakukan penyelidikan dan dia memasukkan kekuatan jiwa untuk menyelidiki simbol tersebut. Dalam sekejap saja, ada cahaya yang berwarna putih. Ini telah memancar dengan cara yang cukup terang, dan itu membuat Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya. Soyen bisa merasakan kekuatan yang luar biasa, namun sepertinya telah tersegel di dalam tubuh dari Yueru. Pada akhirnya Soyen menarik kembali kekuatan jiwa dari penyelidikan ini. Sementara Yueru menyaksikan raut wajah dari Soyen dengan ekspresi yang cukup aneh, dan itu membuat Yueru segera mengatakan, Soyen, sebenarnya kekuatan ini tidak disegel di dalam tubuhku, dan aku bisa menggunakan kekuatan itu jika diriku mengaktifkan simbol bulan sabit ini. Aku akan benar-benar mendapatkan warisan itu ketika sudah mencapai kekuatan tertentu. Soyen yang penasaran kemudian bertanya, level kekuatan seperti apa yang mengharuskan dirimu untuk bisa mencapai hal itu? Yueru dengan cukup lemah menjawabnya, setidaknya aku harus bisa mencapai tahap Dodi bintang 5. Soyen mulai menghibur Yueru, kau tidak perlu khawatir, aku sangat percaya bahwa pencapaianmu di masa depan pasti akan luar biasa, dan kau bahkan bisa mencapai Dodi bintang 5 dengan mudah atau mungkin lebih. Yueru menganggukkan kepalanya, kemudian dia berkata pada Soyen, ya, hanya saja tempat untuk aku pergi ketika menerima warisan ini benar-benar menakutkan. Soyen, maukah dirimu menemani diriku ketika kekuatanku sudah mencapai bintang 5 Dodi? Soyen hanya menatap pada Yueru, baiklah, aku akan menemanimu kapan saja. Yueru segera mengulurkan jari kelingkingnya dan dia melihat pada Soyen sambil tersenyum, lalu mengatakan, kalau begitu berjanjilah padaku. Mereka berdua pada akhirnya saling mengikat janji. Detik berikutnya Soyen mengeluarkan beberapa pil obat sambil diberikan pada Yueru. Dia pun mengatakan, aku tidak menemukan sesuatu yang salah di dalam tubuhmu, namun untuk saat ini kau harus lebih berhati-hati. Makanlah, ini adalah pil obat untuk menenangkan saraf-sarafmu supaya dirimu bisa tertidur dengan nyenyak.
Yueru menggelengkan kepalanya. Tidak, barang-barang milikmu ini terlalu berharga dan aku tidak bisa mengambilnya. Xiaoyan kemudian memaksa, ambil saja. Kenapa kau harus seperti ini padaku? Bukankah kita adalah seorang teman? Yueru segera tersenyum dan mengambil pil obat dari tangan Xiaoyan sambil mengatakan, baiklah, terima kasih banyak atas obatnya. Tapi aku akan menganggap hal ini sebagai hutangku padamu dan suatu hari nanti aku pasti akan membayarnya kembali. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Keduanya pun mengobrol sebentar. Segera setelah itu, Xiaoyan menyuruh Yueru untuk kembali ke kamarnya karena malam ini mereka harus beristirahat. Sementara Xiaoyan setelah mengantarkan Yueru ke dalam kamarnya, dia juga bergegas kembali menuju kamarnya sendiri. Kemudian Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyegel kamar ini. Xiaoyan kembali mengeluarkan bunga 3 api, batu penghangat jiwa, dan juga kartu yang berisi 1 juta yuan dari Xingle. Xiaoyan melihat pada 3 benda ini dengan cukup puas. Detik berikutnya tangan dari Xiaoyan memegang batu penghangat jiwa dan dia benar-benar dibuat terkejut oleh benda tersebut. Karena Xiaoyan bisa merasakan ada seberkas cahaya putih kecil kali ini telah menembus ke arah dahinya dan kemudian Xiaoyan bisa merasakan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya seolah-olah telah meningkat untuk saat ini. Hal tersebut membuat Xiaoyan mengatakan batu penghangat jiwa benar-benar luar biasa karena sebenarnya benda ini mampu meningkatkan kekuatan jiwaku. Raja Naga Emas segera keluar dari dalam cincin yang kemudian dia mengatakan bagaimanapun juga benua Dodi ini memiliki harta yang cukup menarik. Batu penghangat jiwa mungkin memang bagus untukmu, namun hal seperti ini juga memiliki sebuah keterbatasan. Menurut kekuatan jiwamu sekarang, batu penghangat jiwa yang ada di tanganmu hanya bisa kau pakai sebanyak 5 kali. Setelah itu, kekuatan di dalamnya akan benar-benar habis dan batu ini akan berubah menjadi batu biasa. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Sang Raja Naga Emas kembali mengatakan sebenarnya batu penghangat jiwa ini telah dibagi menjadi kelas atas, kelas menengah, dan juga kelas bawah. Di dalamnya juga mampu menyimpan kekuatan jiwa dari orang lain, sehingga orang yang mendapatkan batu jiwa ini akan mampu mendapatkan kekuatan jiwa yang telah dimasukkan sebelumnya. Begitulah cara kerja dari batu jiwa. Xiaoyan kembali menyimpan barang-barang yang telah dia keluarkan dan selanjutnya Xiaoyan langsung berbalik untuk beristirahat malam ini. Namun tiba-tiba ada energi hitam yang kali ini menerobos masuk ke dalam kamar Xiaoyan. Raja Naga Emas buru-buru kembali ke dalam cincin dan kemudian dia berkata, Xiaoyan, berhati-hatilah dengan energi hitam yang telah masuki kamarmu ini. Energi hitam itu tiba-tiba saja meluncur dengan cukup cepat ke arah Xiaoyan dan detik berikutnya, boom! Xiaoyan mendengar suara ledakan yang membuat dirinya segera memejamkan mata. Namun, tepat ketika Xiaoyan membuka matanya kembali, dia sudah berada di dalam tempat yang penuh dengan kegelapan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya sekarang Xiaoyan berada di mana? Dan energi hitam itu siapa yang telah mengirimkannya? Apakah ini adalah perbuatan dari pengawal Xingle? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.